Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Nah, kita lanjut lagi nih pelajaran tentang anak muda yang kaya, orang Farisi, ya, Yudas, murid-murid, perempuan yang kedapatan berzina, perempuan yang terkenal berdosa, Maria. Banyak karakter yang sudah kita angkat belajar dalam 25 episode ini. Yang akan berlanjut nanti saudaraku terus mempelajari firman Tuhan itu penting saudaraku. Nah, kita sudah sampai kepada penghujung minggu ini. Bagaimana orang muda ini datang kepada Yesus. Dia membawa keinginannya, sedangkan dia sebetulnya sudah melakukan hal-hal yang baik, hal rohani, sudah melakukan yang sebetulnya yang Yesus ingini, tapi dalam bentuk Taurat Tuhan, di mana orang ini datang dengan tidak menempatkan Tuhan Yesus dengan baik, tetapi dia bersikap pura-pura baik. Banyak orang seperti itu, banyak orang Kristen seperti itu. Di gereja baik-baik, di luar gereja tidak baik-baik. Di tengah komunitas baik-baik, di rumah tangga tidak baik, di pekerjaan tidak baik.
Dengan gereja memberi tapi dalam bisnis culas, curang. Ya, bahkan ada banyak orang-orang yang sudah melayani Tuhan tetap membawa dosa yang lama. Seperti Yudas yang sering mencuri uang kas. Mau Yesus tapi tidak mau meninggalkan kekayaan masa lalu. Bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mendapatkan simpati, bagaimana pingin eksis, bagaimana pingin berhasil. Tetap dengan pribadinya. Itu namanya keinginan. Tapi ingin kehidupan kekal. Di mana Yesus akhirnya berbicara sama dia bahwa engkau tahu kan, kau sudah mengerti, kau sudah lakukan kan semua hal ini. Terpancing orang kaya ini. Loh sudah aku lakukan dari muda, Tuhan, semangat. Ikut Tuhan pertama memang semangat, saudaraku. Tetapi akhirnya, nah kalau ingin mendapatkan progres harus proses. Jadi ada orang ikut Tuhan begitu kena proses menghilang. Proses mundur, sakit hati, kepahitan, karepe sendiri dan sebagainya. Khususnya orang-orang kalau sudah dapat apa yang dia inginkan. Gitu loh. Yesus sering berbicara tentang pernikahan ya saudaraku, diumpamakan ya. Sehingga ketika sudah mendapatkan sesuatu dari calon pasangannya bisa ditinggalkan. Bahkan ketika sudah menikah, ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tinggalkan pasangannya, terjadi perceraian. Yang dibenci Tuhan, kenapa dibenci? Salah satu ini, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu ingini. Pernikahan adalah dua keinginan yang disatukan Tuhan. Demikian juga ketika orang muda ini minta kehidupan kekal dari Tuhan. Saya sudah melakukan sejak muda. Tetapi ini loh kelemahanmu. Tidak mau terima. Pertama masuk bawa harta. Ketemu hamba Tuhan memberkati. Ketika ditegur nggak suka. Ketika berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan nggak suka. Nggak mau ketemu lagi. Semuanya serba cuan. Harus menyenangkan, harus menguntungkan. Harus untuk diri sendiri. Kalau nggak cocok berontak. Kalau nggak cocok pergi. Loh itu sudah lazim terjadi di dunia rohani saudaraku. Firman Tuhan yang diterangkan oleh para hamba Tuhan khotbah. Itu Tuhan tujukan universal. Buat setiap pribadi yang mendengarkan. Bukan kehendak hamba Tuhan itu. Kalau hamba Tuhan itu persiapan khotbah ya. Tidak memang ditujukan pada orang tertentu. Enggak. Firman Tuhan untuk semua orang. Walaupun mungkin hamba Tuhan itu pemikiran salah. Tetapi firman Tuhannya enggak pernah salah. Nah orang muda ini salah. Anak muda itu salah. Ketika tunjuk kelemahannya. Kamu jual segala milikmu. Bagikan pada orang miskin. Pergi. Kamu pergi ke sana. Kamu enggak bisa dapatkan aku tanpa itu. Kalau saya diingatkan atau sering kali teringat pagi belakangan ini di mana ada saudara kita Pastor Sidney Mohide itu membuat lagu terhubung dengan Tuhan. Tiba-tiba kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tiba-tiba kita tidak ingat firman. Tiba-tiba tidak punya kerinduan ibadah. Tiba-tiba tidak ingin dengarkan khotbah. Tiba-tiba nggak ingin ke gereja. Tiba-tiba lebih menyukai apa yang diingini. Lebih kepada holiday, healing. Bukan salah. Tapi keinginan mau Tuhannya hilang. Nah itu harus diwaspadai. Tiba-tiba bekerja rajin tapi meninggalkan ibadah. Kerja, membangun pekerjaan, meninggalkan pelayanan. Nah itu bukan dikehendaki kerajaan surga, kerajaan Allah. Loh buahnya baik Pak. Saya tambah duit banyak, saya tambah perpuluhan, saya tambah banyak loh. Loh Tuhan tidak butuh perpuluhanmu. Tuhan memberikan kepada anaknya berkat untuk dibagikan kepada rumah Tuhan yang namanya persepuluhan. Supaya ada kehidupan atau makanan di rumah Tuhan. Itu saja. Dan yang ditunjuk Tuhan banyak, bukan kita aja. Jadi penambahan persembahanmu tidak seberapa. Karena bermiliar-miliar manusia. Gitu saudara ya. Banyak. Saul gak mau Tuhan disiapkan mengganti Daud. Musa gak masuk tanah perjanjian udah disiapin Yudas. Salomo memberontak sama Tuhan udah disiapkan
untuk memecah kerajaan itu. Orang Salomo sendiri, Rehabiam dan Ahebiam, 2 kerajaan. Semuanya itu Tuhan sudah ada pengganti kita. Jadi nggak usah legek, nggak usah sombong, nggak usah sok, nggak usah merasa dibutuhkan, diperlukan. Berasa, oh saya menanggung beban banyak untuk pelayanan, saya harus menanggungkan orang banyak, tanggungan saya banyak. Tidak, tanggungan Tuhan. Cuma kamu dititipin. Jadi dari Tuhan kamu cuma membawanya. Makanya pikulah salib, pikulah kuk. Jadi perkataan yang salah itu. Beban saya banyak untuk gereja ini Pak. Tidak, kamu memikul kuk untuk gereja. Supaya beban Yesus ringan. Jadi di sebelahmu itu Yesus. Berarti kalau boleh dibilang membajak ladang, membajak sawah, itu pakai 2 sapi. Satunya Yesus, satunya kita. Bukan Yesus sapi. Yesus mengerjakan bagiannya, kita mengerjakan bagian kita. Yesus memberkati kita memberkati. Itu aja. Jadi jangan sok berjasa, jangan sok merasa ikut membangun. Bagian masing-masing. Kalau cuma jari aja yang hidup, enggak bisa. Tangan aja yang hidup enggak bisa. Enggak bisa jari itu sambung dengan namanya kepala. Kristus adalah kepala. Seperti suami adalah kepala. Kristus kepala jemaat itu enggak bisa. Tangan aja itu nyambung ke kepala enggak bisa. Harus ada leher, ada yang namanya bahu, ada yang namanya dada, ada yang namanya tulang rusuk, ada organ dalam, baru ketemu tangan, ketemu jari, ketemu kaki. Dan segala alat reproduksi. Enggak bisa. Semua dibutuhkan Tuhan. Sehingga untuk mendapatkan Tuhan itu harus namanya terhubung penuh. Lengkap. Langkah demi langkah. Enggak bisa. Orang kaya ini ingin melewati. Tuhan enggak itu. Tuhan tetapkan. Kamu sudah lakukan ini? Sudah. Wah, saya sudah ngasih perpuluhan? Sudah. Kamu sudah lakukan belajar Alkitab? Sudah. Semuanya sudah, doa puasa, doa pagi sudah. Terus Tuhan bilang, ini loh kelemahanmu. Ayo serahkan sama aku. Kamu pergi ke sana, kamu diajar pastor itu. Kamu harus mau direndahkan dengan pengajarannya. Karena dia bakalan koreksi, dia tajam, dia nunjuk-nunjuk. Seperti Elia nunjuk Raja Ahab. Seperti Nathan nunjuk yang namanya Raja Daud. Seperti Nabi Yeremia yang menunjuk-nunjuk bangsa Israel. Dia bagian alat untuk membersihkan rumahku. Dia cambuku. Dia adalah alat untuk membersihkan ranting yang berbuah. Yang memotong ranting yang tidak berbuah. Dia adalah kapaku yang memotong pohon yang tidak berbuah. Supaya tumbuh yang baru. Supaya berbuah. Kamu ke sana. Karena kamu harus ketemu tukang potong. Karena potonganmu nggak karuan. Aku nggak mau potongan ini. Aku nggak suka. Aku tidak berkenan dengan potongan. Potongan itu pertumbuhan hidup kita. Jualah segala harta milikmu. Pergi. Tidak bisa ketemu Tuhan langsung. Dituntun, ditata oleh pelayanan. Dituntun, diberitahu oleh pemimpin-pemimpin pelayanan. Hamba-hamba Tuhan di gereja. Dimanapun saudara ditempatkan. Nggak bisa, oh nggak cocok, terus nggak cocok. Tidak ada pernikahan itu yang cocok. Cocok di awal, di dalam pernikahan belum tentu cocok. Gak cocok di awal, di pernikahan pelan-pelan menjadi cocok. Kalau itu dari Tuhan. Gitu. Ya kan dari Tuhan tuh gak bisa nyocokin kita. Yang benar dari Tuhan tuh belum tentu menyenangkan kita. Kecuali gift. Sangkal diri pikul salib. Pikulah kuk yang kupasang padamu. Kamu harus mengampuni, kamu harus memberi. Bagikan sebagian hartamu kepada mereka yang memberi harta rohani. Itu benar saudaraku. Seorang gembala harus mendapat susu dombanya. Kalau kamu berjemaat di sana, kamu harus kasih susunya ke dia. Ya berkat-berkatnya untuk dia. Saya tidak suka dengan Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini udah punya duit, udah punya mobil. Saya tidak mau ngasih dia. Nggak bisa. Berarti kita tidak mengikuti langkah Tuhan. Tidak mengikuti firman Tuhan. Karena kita udah belajar, ikutlah perintah Allah. Firman-Mu perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Itu saja. Gak bisa sakarepe dhewe menentukan sendiri persembahan, kasih gini, cara persembahan gini, jumlah sekian, hari tanggal sekian, nanti yang ini. Gak bisa. Kalau kamu mau minta kehidupan dari Tuhan. Tetapi untuk menerima itu langkahnya banyak dan tidak sampai orang muda kaya ini. Kenapa? Kaya hati, kaya memiliki. Lalu kaya dengan diri sendiri, langkah sendiri. 3 hal ini. Sehingga ketika tiba pada perintah Tuhan, kecewa, sedih meninggalkan Tuhan. Awalnya semangat, berlari-lari, bertelut, memuji guru yang baik. Tuhan bilang, Allah yang baik, kenapa kamu katakan aku baik? Masih gak sadar. Loh, kamu itu kan tahu harus melakukan ini. Oh sudah dari dulu, dari muda. Lalu Tuhan mulai ngomong kelemahanmu. Kita sudah belajar ya di seri yang lalu. Terus dia ngomong spesifik lagi. Dia mulai potong kepemilikan orang muda ini, orang kaya ini. Dia mulai minta nih buahnya dari hasil kerja keras dia. Enggak mau. Dia pikir mudah mendapatkan Tuhan. Mudah mendominasi Tuhan. Mudah Tuhan memberikan keinginan dia. Orang itu akhirnya apa? Dia yang mengendalikan Tuhan. Tidak bisa. Tuhan tuh punya pendirian. Tuhan tuh punya rancangan. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah ditetapkan menjadi seorang rasul. Paulus tulis. Yeremia katakan sejak dalam perut ibuku, aku sudah ditetapkan menjadi seorang nabi. Jadi kamu tidak bisa nawar. Paulus tidak bisa nawar, aku tidak mau rasul deh. Yeremia tidak bisa menetapkan, aku tidak bisa nabi deh. Aku menjadi orang biasa, aku menjadi gembala, aku menjadi staf gereja, aku menjadi gini. Gak ada. Paulus lahir dengan watak yang keras. Dididik dengan keras, melakukan segala sesuatu dengan keras. Sehingga dengan keras pula dia menghadapi tantangan Injil. Karakter yang sama tapi pemakaiannya berbeda untuk kerajaan Allah. Mendapatkan harta yang sama tapi untuk kerajaan Allah. Karena Tuhan minta. Kepandaian yang sama tapi untuk memanage gereja, Tuhan minta. Paulus tetap sama wataknya. Tapi untuk menghadapi tantangan Injil, di penjara, mau dibunuh, difitnah, disingkirkan, ditolak, dihina. Terus. Tapi Paulus maju terus. Sehingga watak itu tidak bisa diganti. Tapi tujuan dari watak dipakai Tuhan. Uang tidak bisa diganti. Tujuan dari ada uang yang dipakai Tuhan. Kepandaian tidak bisa dihilangkan. Tapi kepandaian dipakai untuk tujuan Tuhan. Kenapa? Karena menyerahkan kepada Tuhan. Mau diminta. Dengan tahap demi tahap. Lalu setelah itu baru kamu balik datang ke sini. Selesaikan itu dulu. Kalau itu tidak bisa. Setelah selesai gimana? Oh saya sudah ketemu Tuhan. Tuhannya jalan. Lah kamu harus jalan. Melakukan kehendak Tuhan, di mana aku berada, pelayanku berada. Nah di situ kita kecewa. Ketika segala sesuatu tidak sesuai ekspektasi. Semua anak Tuhan mengalami itu seumur hidupnya. Nggak pernah mimpi tiba-tiba pengembalaan yang dirintis 8 tahun. Contoh aja, dengan perjuangan yang menghabiskan daya upaya. Benar-benar itu saudaraku. Bukan hanya material yang besar. Waktu, kesempatan, semua ditinggalkan cuma untuk membangun pengembalaan 8 tahun. Habis. Terus Tuhan bilang masuk penginjilan. Lah, terus kerja 8 tahun gimana? Sudah urusanku. Kamu cuma dapat harta di surga. Tercatat kamu pernah melayani dengan baik. Sekarang masuk penginjilan. Tetap ngajar di media sosial. Khotbah di sana. Menunggu waktu yang lain, aku pakai yang lain. Janjiku masih banyak untuk kamu yang belum aku genapi. Lah yang sudah dilakukan yang udah bisa-bisa gimana? Tercatat di surga. Lah apakah saya lihat catatannya? Tidak. Apakah yang saudara lakukan nanti saudara terima? Tahu gitu? Enggak, harta di surga kalian enggak pernah tahu. Tapi kerajaan surga milik kalian. Penyertaan kerajaan Allah itu sangat nyata. Di mana jelas mengarah perjalanan menuju kerajaan surga.
Aku pulang ke rumah Bapa, membangun rumah untuk kamu. Kita sudah jelas punya rumah, pernah lihat enggak? Ya enggak pernah, karena one way tiket saudaraku. Begitu lihat ke sana enggak bisa balik. Kalau Tuhan kasih balik, tiketnya di Tuhan. Kalau enggak ada balik. Gitu. Mau masuk juga susah, kata malaikat enggak ada daftar kamu. Oh berarti bunuh diri. Tempat bunuh diri enggak ada di sini ya. Di sini enggak ada orang bunuh diri, di sana tempat setan. Kaget kita. Nah, Alkitab itu nyata, nanti, enggak sekarang. Permintaan Tuhan nyata, buat nanti. Nyak kamu iblis dari hadapanku, yang kamu pikiran bukan pikiran Allah tapi pikiran manusia, engkau batu kandungan buat aku. Tanpa Yesus mati, Petrus tidak akan dipakai hebat, tidak akan dia punya harta di surga. Paulus tanpa buta dulu tidak akan masuk di dalam harta di surga. Tanpa tantangan, tidak mungkin dia itu tertulis harta di surga. Kalau dia tetap menjadi anggota Sanhedrin, tetap dia itu menjadi imam-imam, tidak akan tercatat juga. Karena dia ditetapkan Allah, dipanggil Allah, khususkan Barnabas dan Paulus untuk aku. Yaitu memberitakan Injil di luar bangsa Yahudi. Paulus tulis, Allah memberikan patok, aku tidak melewati patok-patok yang Allah tetapkan, bahwa aku rasul di luar Yahudi. Aku tidak mau melanggarnya. Sehingga dia cuma melayani orang-orang di luar Yahudi. Ini penting. Paulus mengikuti perintah Allah, bukan mengikuti keinginan dia. Kalau dengan orang Yahudi, dia pasti banyak teman karena dia terkenal. Pasti ada orang juga yang menghargai dia, pernah ditolong dia. Walaupun banyak penentangnya. Tapi Paulus ikutin perintah Allah. Sehingga dia menjadi rasul di luar Yahudi. Susah payah dia memenangkan jiwa. Jadi hasil itu di tangan Tuhan. Usaha kita tercatat di surga. Pengikutan kita akan Tuhan tercatat di surga. Hasilnya itu Tuhan yang menetapkan. Manusia berusaha, Allah yang menetapkan. Dicatat di Amsal itu. Bahkan kita cuma mengusahakan apa perintah Tuhan. Hasilnya jangan dilihat. Sehingga ada orang yang hasilnya bagus, ada orang hasilnya buruk, ada yang bagus lalu hancur. Ada banyak hal. Tetapi kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sehingga kasus ini, perkara ini dibawa Tuhan untuk namanya menguji, menyaring, menampi murid-muridnya. Karena setelah kasus ini, setelah peristiwa ini, banyak murid meninggalkan. Bukan karena orang muda yang kaya ini. Tidak. Perbuatan apapun saudara lakukan tidak akan menggoyahkan rencana kerajaan Allah. Tidak akan menggoyahkan pekerjaan kerajaan Allah. Tidak akan pernah meniadakan kerajaan surga yang surga sudah menetap. Apapun yang saudara lakukan. Tidak akan mengurangkan dan melebihkan. Semua karena karya daripada roh Allah sendiri. Apapun itu. Sehingga anak muda ini tidak menjadi beban apapun buat Yesus. Murid-murid cuma kena perkataan Yesus. Murid-murid cuma kena statement kerajaan Allah. Murid-murid cuma kena pengumuman kerajaan surga. Tolong ayatnya ditayangkan. Coba saudara perhatikan pengertian ini. Sehingga apapun yang saudara lakukan, baik atau buruk, benar atau salah, tidak berdampak pada pekerjaan Tuhan. Jadi orang lain itu berdampak karena Tuhannya sendiri. Jadi take it easy, nyantai aja. Dunia boleh bergoncang. 10.000 lebah, 1.000 lebah di sebelah-sebelah, kita tetap berdiri kok. Itu kita harus tahu. Kalau kita bersama Tuhan. Tolong ayatnya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukanya orang yang beruang masuk di dalam kerajaan Allah. Ayat selanjutnya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah orang-orang yang mau memberontak meninggalkan Yesus, itu Yesus tuh ngomong itu sangat tidak bisa mengerti. Apa yang Tuhan lakukan sangat tidak mengerti. Hati-hati saudaraku. Di situ awal saudara lebih dalam sama Tuhan atau saudara kecewa sama Tuhan. Karena murid-murid ini kecewa. Tuhan cuma ngomong, sangat sukal orang beruang masuk kerajaan Allah. Kan ada hubungannya dengan murid. Mungkin mereka ada orang kaya, mungkin ada orang miskin. Terus lanjutnya.
Anak-anakku, ayat 24. Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 23. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Orang kaya dan orang beruang. Tidak ada hubungannya dengan murid. Mereka akan mengikuti Yesus. Mungkin seperti Petrus meninggalkan pekerjaan. Berarti yang meninggalkan, mereka ingin kaya, ingin beruang. Peristiwa itu dipakai Tuhan mengeluarkan statementnya, tapi nggak ada hubungannya dengan ini. Cuman dipakai, dihidangkan peristiwanya. Mereka ambil keputusan kok. Sehingga orang-orang yang melihat peristiwa lalu ambil keputusan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, membenci pastor, membenci pelayanan, lalu berdosa, dan segala aktivitinya. Itu memang dirinya sendiri yang bermasalah. Bukan karena orang lain. Oh, saya waktu itu karena ikut-ikut abang-abang. Karena ikut-ikut teman-teman, ikut bos saya, ikut pemimpin saya. Enggak, memang kamunya sendiri. Kan ini tidak ada hubungannya dengan hidup mereka. Orang beruang, orang kaya. Tuhan tidak bilang kamu, enggak. Enggak disebutkan satu-satu. Overall, karena statement kerajaan Allah, kamu tidak bisa masuk kalau kaya atau beruang. Berarti mereka ingin kaya, maka mereka gempar meninggalkan Yesus. Jadi mereka ikut kecewa. Jadi satu ini, itu kalau boleh saya bahasakan strategi Tuhan. Satu ini memicu untuk yang lain. Ternyata spirit yang sama, spirit Yudas ikut Yesus. Cara Yesus merapikan pekerjaannya. Cara Yesus itu namanya membersihkan ranting yang berbuah. Dibersihkan sama Tuhan. Yang tidak berbuah dipotong, dibuang dalam api. Jadi nanti akibatnya mereka hidup di dalam api dunia, api neraka dan sebagainya. Kenapa? Karena kehadiran Allah sudah tidak ada. Karena mereka meninggalkan Yesus seperti anak muda ini. Sehingga banyak orang itu akhirnya mengalami kehidupan walaupun beberapa puluh tahun kemudian loh. Saya teringat ya, diingatkan Tuhan kesaksian. Ada sebuah gereja yang dibangun oleh seorang pastor. Yang setelah 40-50 tahun kemudian punya cabang ribuan. Di awalnya ada seseorang, anggap aja si Mr. P menjadi Pastor P. Itu orang yang mengikuti pastor yang membangun ini sejak dari kurang lebih awal pendiriannya. Berapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih 30-35 tahun yang lalu. Dan dia orang yang ada penyertaan Tuhannya. Karisma Allah sebagainya. Sehingga namanya ikut terkenal. Di gereja itu yang baru dibangun yang cukup fenomenal. Berkembang nih. Pada suatu hari dia melepaskan diri dari gerejanya. Dia memberontak, dia mendirikan sendiri. Nah, pastor ini tetap bertumbuh luar biasa menjadi ribuan gerejanya. Dia mendirikan satu, habis itu melorot semuanya. Sampai kehidupan pribadinya melorot, kekayaan melorot, semua melorot. Buahnya buruk. Melorot bukan karena dibersihkan, mati dalam kesengsaraan. Sial dia ikut pastor itu. Seperti Saul, sial dia dijadiin aja. Bahasa aja ya saudaraku, bahasa saya tidak bisa ambil bahasa yang lain. Maklumi bukan orang sekolahan. Tapi tujuan saya menggambarkan aja supaya jelas. Yudas itu sial dipilih Tuhan jadi rasul. Kenapa? Perangai buruk, karakter buruk, perbuatan buruk, hati yang jahat, hati yang culas, hati yang licik, keluar semua itu. Sama dengan murid-murid yang meninggalkan Yesus. Gak ada hubungannya orang beruang dan orang kaya, orang punya uang dengan orang kaya. Apa hubungannya sama kamu? Kenapa pada keluar? Kenapa? Statement mereka di sini. Ayat selanjutnya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya, ayat selanjutnya. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat selanjutnya. 3 kerajaan Allah Tuhan sebutkan ya. Ayat selanjutnya. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Jika demikian, siapakah yang dapat selamatkan? Apa hubungannya? Saya tanya saudara, logika aja. Apa hubungannya orang beruang, orang kaya, unta masuk ke lubang kunci dengan namanya mereka? Apa hubungannya? Yang kedua, dengan siapa yang dapat diselamatkan?
Nggak ada hubungannya. Mau sampai gimana diselidiki juga nggak ada hubungannya. Yang ada mereka kaitkan dengan keinginan mereka. Jadi keselamatan bagi mereka bukan mutlak. Jadi yang diselamatkan mereka itu tidak perlu mengerti, ya sudahlah pokoknya selamat. Tapi di dalam diri mereka tetap berputar mesin manusia lama, mesin keinginan di mana mereka ingin menjadi orang yang punya uang, orang kaya. Mereka tidak peduli kerajaan Allah. Disebutkan 3 kali, mereka nggak mau dengar. Malah mereka itu bagaimana diselamatkan. Itu yang saya dapat pengertiannya. Memang di dalam mereka mengikuti Yesus seperti orang kaya ini. Sehingga rame-rame ikut keluar. Sehingga Pastor P ini keluar, banyak yang rame-rame keluar. Karena memang mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan pastor itu dengan Pastor P. Tidak ada. Ada lagi sebuah cerita saudaraku. Seorang hamba Tuhan yang dimenangkan Tuhan, lalu melayani, lalu punya prestasi pelayanan. Pada suatu kali dikeluarkan oleh gereja itu. Karena satu dan lain hal, dipecat. Lalu hamba Tuhan ini ketika tetap mengambil bagian pelayanan, lalu mengadakan syukuran, tiba-tiba yang datang itu banyak. Memang jemaat yang pernah digembalakan itu 1000. Banyak sekali saudaraku. Lalu berbincang, ingin tetap dipimpin rohaninya oleh hamba Tuhan ini. Maka bukalah gereja secara singkat cerita. Dan berjalannya waktu, buka gereja sampai bercabang-cabang belasan, puluhan saudaraku. Gereja dia di banyak kota. Lalu dia memimpin yang namanya sebuah organisasi, di mana organisasi itu adalah yang banyak bekerja di pemerintahan untuk kepentingan gereja. Di mana banyak berhubungan dengan namanya saudara-saudara yang lain di pemerintahan, lalu di keyakinan-keyakinan yang lain sebagai perwakilan daripada banyak gereja. Dan organisasi itu adalah organisasi yang sah secara pemerintahan. Dia pemimpin yang keberapa gitu. Malah menjadi berkat yang besar, lalu punya gereja banyak. Padahal dipecat, banyak orang ikut dia, tapi bertumbuh kuranian mereka. Salah satunya saya pernah ada bersama hamba Tuhan ini. Gitu loh. Saya juga pernah ngalami saudaraku, saya dipecat sebagai pendeta, tapi pelayanan saya bertumbuh sampai hari ini. Banyak gereja yang berdiri oleh karena pelayanan ini, bukan karena saya, karena Roh Kudus dan karena teman-teman yang lain yang memang mau melayani lalu dijadiin gembala. Yang nggak mau ya keluar semua, karena memang nggak mau. Gitu saudaraku. Ya, jadi nggak ada hubungannya murid-murid yang lain itu. Ayat selanjutnya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, kita masuk lagi kepada tentang Yudas Iskariot. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita closing dulu ini. Ayat selanjutnya. Di situ diadakan perjamuan tuh dia dan Marta melayani. Jadi Marta melayani, sedang salah seorang turun makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ada Maria. Kan gitu ya. Marta, Maria, Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Ayat selanjutnya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Keluarga ini sangat dikasihi Tuhan. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Marta itu selalu melayani. Marta pernah ditegur untuk pelayanan. Marta, kamu disibukkan dengan segala sesuatu yang tidak berguna. Maria melakukan yang tidak pernah diambil daripadanya. Mestinya Marta kecewa dong. Mestinya Marta marah dong. Kalau gitu buat apa aku melayani? Gak dihargai. Buat aku melayani. Kalau tidak diperhitungkan. Buat apa aku pernah melakukan ini, itu buat pelayanan, buat gereja. Kalau tidak pernah diperhitungkan. Tidak. Semua tertulis harta di surga. Tetapi saudaraku. Itu cuma ujian saudara. Sama dengan namanya orang kaya, anak muda kaya. Tidak ada urusannya dengan itu. Karena
di dalam diri saudara memang sudah ada pemberontakan, ada rasa tidak puas, permusuhan satu dengan lain. Pokoknya ada sebab yang membuat pemicunya cuma itu. Dan Yesus datangkan pemicunya. Kenapa? Itu ditimbulkan seperti Yudas. Gitu loh. Marta kok tidak, saudaraku? Kita closing dengan ini. Marta tuh dipermalukan di depan orang dibandingkan dengan Maria. Padahal dia udah capek-capek melayani tamu-tamu yang ingin ketemu Yesus. Udah masak, udah segala. Malah sama Yesus dimarahin. Masih ada nangis, ngambek, pergi. Yesus datang, gua gak mau lagi. Apa jeripayahku? Udah kehabis-habisnya semuanya. Gak diperhitungkan. Tidak. Kamu mendapatkan harta di surga. Gitu. Tapi setelah itu, kelemahanmu itu diminta Tuhan. Marta ini sudah diminta kelemahannya, tapi tetap lemah. Ya udah. Gak ada urusannya sama Marta dan Tuhan, gak ada. Ya tetap dia melayani capek kok. Ya maunya dia ya gimana? Sehingga ketika saudara melakukan kehendak saudara, ya udah saudara tanggung risiko sendiri. Maria menerima terbaik yang tidak diambil lagi daripadanya. Marta tidak. Sehingga Maria itu punya hati berbeda dengan Marta. Marta melayani, Maria memberikan setengah kati minyak narwastu yang mahal. Tetap aja dedengkotnya Yudas ini tetap protes. Karena Yudas tidak pernah memberi, dia menerima berkat, dia salurkan untuk orang miskin. Dia mengambil berkat, mencuri berkat. Sama dengan orang itu diberkati, mestinya berkat itu buat orang dibagikan sesuai kehendak Tuhan, berapa bagian terserah Tuhan, baru bagian dia diambil. Tidak, dia seperti Imam Eli, dia ambil bagian terbesar. Yudas sama Imam Eli itu ada terhubung. Bukan terhubung dengan Tuhan, saudaraku. Imam Eli itu mengambil terbaik, anak-anaknya ngambil terbaik. Sehingga saudara ngaci receh kepada gereja, sementara saudara ribut makin mewah. Saudara itu Yudas, saudara itu Imam Eli. Ada bagian Tuhan yang diambil, yaitu lemak-lemaknya diambil Imam Eli. Makanya mati kena serangan jantung. Anaknya mati di dalam pertempuran. Cucunya mati, kenapa? Dalam perut kandungan. Sesuai nubuat Tuhan. Tidak memperhatikan perintah Tuhan, nubuat Tuhan. Tetap melakukan, mati. Marta tetap tidak dapat terbaik. Maria dapat terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Sehingga Maria memberikan setengah kati. Yudas tidak pernah memberi apa-apa. Saudara perhatikan, selidiki ini. Malah Yudas mengambil bagian Tuhan. Imam Ali mengambil bagian Tuhan. Jadi kalau saudara mengambil bagian Tuhan, oleh karena saudara atur sendiri, saudara itu Imam Eli dan Yudas sudah banyak karakter yang salah. Nah firman Tuhan itu nggak bisa kita singkirkan. Kita percaya atau tidak, kita mau terima atau tidak, tetap berjalan. Jadilah terang, orang itu mau kena sinar mati atau tidak, matahari tetap bersinar, saudaraku. Apapun yang saudara ingini, apapun yang saudara kerjakan, tetap aja karunia Allah yang bekerja, tetap aja firman Tuhan bekerja. Matahari tetap bekerja. Bumi dengan air, daratan dengan air tetap dipisahkan. Setan tetap ada karena dibuang di bumi. Semua yang Tuhan kerjakan tetap ada. Saudara nggak bisa menghindar. Sehingga saudara akan bersama-sama setan, bersama pengikutnya yang dibuang dari kerajaan Allah, dari kerajaan surga. Yang namanya kerajaan kuasa kegelapan yang sementara di Hades di bawah bumi. Nanti dilemparkan semua. Dilemparkan, terlempar ke sendiri karena firman Allah. Masuk ke dalam lautan api dan belerang. Digodok hidup-hidup yang tidak pernah mati. Di sana terdapat ratap dan lolongan gigi. Saudara perhatikan ini. Kalau dalam konteks ini kita belajar. Yang pertama, datang dengan keinginan yang nggak mau diarahkan. Datang yang sikap baik-baik, tapi tidak menjadi dirinya sendiri, tidak jujur. Lalu menjilat sana, menjilat sini. Lalu Tuhan mulai diajak ngomong. Dipuji-puji Tuhannya. Mulai ngomong sana, ngomong sini, puji-puji. Terus menjadi terperhatikan. Lalu mulai pelan-pelan memiliki posisi strategis di dalam gereja. Termasuk paralel dengan di dalam dunia pekerjaan. Ada orang-orang seperti gini.
Nah setelah itu keinginannya minta dipenuhi. Karena diperhatikan, sudah dikenal, lalu punya posisi strategis. Keinginan ingin dipenuhi. Tetapi keinginan tidak bisa dipenuhi. Karena gereja punya standar sendiri, pemimpin itu punya cara sendiri. Malah diperintahkan atau diminta melakukan segala sesuatu yang tidak diingini, yang nggak mau. Terus mepet kepada gereja, mepet kepada pemimpin dengan ancaman, dengan kemarahan. Setelah itu tetap tidak dipenuhi. Meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan pester dan sebagainya. Ini konteksnya ke sini ya saudaraku ya. Gak menunjuk kemana-mana, ini konteksnya. Nah ini dipakai Tuhan untuk memancing orang-orang yang mengikut Tuhan. Ternyata mereka melihat uang, melihat orang-orang kaya yang ditolak Yesus. Tapi dihubungkan dengan keselamatan, terjadi pemberontakan lagi. Akhirnya pindah kepada orang yang pindah itu. Melakukan hal yang sama dengan orang yang pindah itu. Kalau Mr. P jadi Pastor P, maka di sana. Kalau pastor yang satu ini, dia tidak mau. Tapi Tuhan minta. Sehingga buahnya bagus pelayanannya. Yang ini buahnya buruk. Dua-duanya sama banyak mengikutinya. Itulah cara Yesus. Ketika banyak yang keluar, banyak yang tidak mengingininya, kalau memang dari Tuhan, Tuhan akan kirimkan banyak juga. Tuhan sudah tempatkan yang banyak juga, yang tetap mau Tuhan. Tuhan sudah persiap semua, Tuhan sudah tahu yang ke depan. Saya punya kesaksian yang banyak tentang hal ini saudaraku. Tidak menggoyahkan apapun pelayanan yang dikerjakan oleh seorang pastor, entah gembala, entah penginjil, entah apapun. Walaupun dia itu diperlakukan tidak baik. Ketika dia dimurnikan, ketika dia ditampi, ketika terjadi kalau bahasa teman-teman disaring jemaatnya. Hamba Tuhannya disaring. Sehingga mereka yang lompat keluar, kalau buahnya bagus tidak apa-apa. Seperti pastor A. Tapi kalau buahnya tidak baik ya karena sama. Lalu ikut-ikutan. Kenapa? Karena merasa yang dihubungkan dengan keberhasilan yang kita bicarakan uang dan kaya. Jadi orang kaya, oh saya ingin mengikuti langkah dia. Kenapa? Mereka ini tidak kaya. Jadi ikut Yesus, pingin kaya. Ketika ada yang kaya, dia pingin kaya kayak orang itu. Orang itu melakukan A, mereka akan lakukan A. Itu pengalaman saya lihat saudaraku. Sehingga yang namanya saringan dari Tuhan, pemurnian dari Tuhan itu. Tetapi semua kalau itu dari Tuhan tidak menggoyahkan apapun. Tetap di jalan-jalan Tuhan. Sama dengan ketika seseorang pergi ke sebuah kota, dia akan menemui berbagai macam jalan, berbagai situasi di jalan. Tetapi dia tidak boleh mengurungkan niatnya pergi ke kota itu. Karena Tuhan sudah ada di kota itu. Di mana aku berada, pelayanku berada. Maka orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia mengikut langkah Tuhan, dia akan kejar Tuhan pun di mana. Walaupun jalannya sempit, pintunya sesak, jalannya sesak, pintunya sempit. Ada macet, ada lobang, ada berputar. Sesungguhnya perjalanan itu kalau melalui tol 2 jam, bisa 18 jam seperti ketika lebaran. Memutar di jalan macet semua. Tapi tidak mengurungkan mereka untuk mudik. Tidak mengurungkan orang yang mengikut Tuhan. Jadi nggak loncat keluar melalui jalan pintas. Nggak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Amin saudaraku. 25 episode kita belajar tentang Yudas. Lalu kita temui yang terakhir Marta. Marta tidak kecewa. Orang muda ini kecewa. Yudas kecewa. Sehingga dia terlihat tujuannya dia ikut Tuhan. Kita akan tutup pelajaran ini dengan apapun yang saudara lakukan, saudara harus periksa, selidiki tujuan saudara. Kalau tujuan saudara cuma Tuhan, saudara akan tetap cuma Tuhan. Kalau saudara cuma untuk melayani, saudara tetap cuma untuk melayani. Saudara tetap mau Tuhan, mau melayani. Tidak ada hubungan apapun dengan lain.
Enggak seperti murid-murid, siapa yang dapat diselamatkan? Tidak ada kait mengait, cuman alasan saudara. Karena saudara pingin kaya, pingin punya uang, atau pingin jadi seperti orang-orang yang di luar pelayanan. Di mana keberhasilan mereka, kekayaan mereka, apapun itu, termasuk orang yang melayani Tuhan, itu apakah dari Tuhan? Belum tentu saudaraku. Dan waktu akan mengujinya, Saul tetap menang. 40 tahun kemudian baru dia mati tragis, masuk neraka. Daud tertati-tati penuh kesalahan, tetapi menjadi biji mata Tuhan, bahkan menjadi kakek moyang daripada Yesus. Yesus anak Daud. Abraham itu bagaimana dengan istrinya melahirkan Ismail, tetap menjadi sahabat Tuhan, tetap punya kerajaan Allah, tetap masuk ke dalam kerajaan surga, karena tetap ikut tujuan Tuhan, yaitu kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga apapun kehendak kita boleh bawa ke hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan akan bawa kehendak itu bisa disimpan, yaitu kehendak Tuhan yang jalan. Dengan akhir cerita yang namanya kehidupan kekal itu sudah ada. Kalau saudara ingin diberkati, sudah ada di firman bagaimana diberkati Tuhan. Ingin dipakai, sudah ada firman yang dimana Tuhan ngomong itu ya orang yang dipakai Tuhan. Belum tentu orang merebahkan orang, orang bernubuat, belum tentu. Ada tokoh Alkitab yang menjadi tokoh kunci kegerakan Tuhan Yesus. Pemilik keledai yang membawa Yesus menuju ke Yerusalem. Tidak ditulis loh. Lalu pemilik yang namanya Serambi, di mana Yesus mengadakan perjamuan, nggak ditulis loh. Banyak orang yang tidak nampak yang membuat pelayanan Yesus berhasil. Sehingga keberhasilan pelayanan bukan yang nampak, tetapi yang melakukan sesuai kehendak Tuhan di dalam panggilan dan pemakaian dia yang sempurna. Itu saja. Akhir semuanya, harus semuanya di dalam kendali Tuhan, di dalam perintah Tuhan, di dalam namanya dikelola oleh Tuhan. Ada bagian Tuhan yang jangan dicuri, ada bagian kita yang memang milik kita dan anak-anak kita. Tuhan Yesus berkati saudaraku. Terima kasih. God bless you.